Selamat siang, sahabat-sahabat asuransi dan keuangan. Saya Andres Peripilor. Kembali lagi saya menjumpai Anda dalam Money Management. Kali ini episode yang kedua tentang arus kas. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengapa money management harus dilakukan, ya. Kemudian tujuan-tujuannya apa dan kemudian tantangan-tantangan apa. Nah, melakukan money management memang tidak semudah membalik telapak tangan, dan kita akan mulai melangkah-langkah berikutnya. Yang pertama, saya ingin sampaikan lagi, tegaskan kembali lagi bahwa mengatur uang itu tidak susah, tidak sulit, tidak sukar, ya. Jadi Anda jangan banyak alasan, jangan banyak cincong, ya. Yang susah adalah mengatur diri Anda. Mengapa? Kembali lagi, uang itu benda mati. Uang itu patuh, mau disimpan, diinvestasikan, atau dibelanjakan, uang itu patuh. Ya, jadi mengatur uang itu tidak sulit. Yang sulit adalah mengatur diri sendiri. Ya, itu camkan baik-baik. Kemudian kita coba melangkah pertama, ya, bahwasanya kita harus mengetahui arus kas. Jadi kemanapun juga kita mau pergi kemana, kita harus tahu, ya, kita punya kekuatan itu sampai sejauh mana. Ya, nah, pertama kali yang harus Anda kenali adalah arus kas ataupun cash flow. Saya bagi dalam 3 subtopik. Pertama, terminologi, penghasilan tetap, ya, kemudian pengeluaran yang tetap juga. Ya, pertama, terminologi apa? Saya ambil coba di internet, ya, bahwasannya cash flow menggambarkan atau memperlihatkan, ya, uang yang masuk ke dalam rekening kita dan uang yang keluar dari rekening kita. Di sini dari sebuah perusahaan, tapi konteks money management yang saya bahas adalah dalam konteks pribadi maupun keluarga. Jadi berapa penghasilan, berapa pendapatan, berapa bonus, berapa gaji, berapa jumlah THR, berapa apapun uang itu yang masuk ke rekening kita, dan kemudian berapa yang kita harus bayarkan keluar. Nah, ini menggambarkan apakah ada selisihnya atau tidak ada, atau bahkan nombok, ya, kita mesti melihat, ya. Nah, kemudian cash flow juga mengindikasikan bahwasannya perusahaan tersebut atau konteks ini adalah keluarga ataupun pribadi ini itu sehat atau tidak, ya. Jangan sampai ada istilah lebih besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Alhasil apa? Lambat laun modal perusahaan ataupun modal keluarga habis. Nah, setelah habis, alhasil apa? Alhasil akan apa? Akan dilikuidasi. Karena apa? Karena bangkrut. Karena tidak punya uang lagi. Nah, kalau bangkrut, perusahaan apa? Harus ditutup. Ya, tutup, dicabut izinnya, ditutup perusahaan tersebut. Sementara kalau keluarga apa? Keluarga bangkrut. Harus apa? Bertengkar, bertikai, dan akhirnya apa? Bisa menjadi apa? Bercerai. Jadi keluarga tersebut akan bubar. Seperti halnya juga perusahaan, keluarga bisa bubar. Kenapa? Karena tadi masalah arus kas yang tidak baik. Nah, jadi uang itu bisa saja menjadi sumber apa pertikaian. Kenapa? Karena kita tidak disiplin, karena kita tidak melakukan manajemen yang baik, ya. Nah, kemudian tadi terminologi. Sekarang kita masuk ke arus kas, ya. Arus kas ataupun cash flow, pertama kali Anda harus apa? Mendaftar dan menjumlahkan penghasilan yang Anda terima setiap bulannya, ya. Jadi ada penghasilan yang katakanlah Anda dapatkan setiap bulan, atau Anda dapatkan gajian mungkin mingguan, ya. Ya, Anda jumlahkan. Kalau Anda dapat gajian mingguan, berarti Anda dapat 4 kali. Tapi kalau Anda dapat gajian bulanan, ya berarti cuma 1 kali, ya. Tapi kemudian apakah cuma itu saja penghasilan Anda? Mungkin ada beberapa teman-teman di sana yang memiliki ataupun memperoleh ataupun diberikan bonus oleh perusahaannya karena mencapai target tertentu, ya, atau input insentif, ataupun pasti saya yakin hampir semua pegawai, ya, mendapatkan THR, tunjangan hari raya, yang sebentar lagi Anda akan terima, ya. Nah, itu tahunan. Sehingga apa? Kalau kata tadi bonusnya Anda dapatkan mungkin setiap setengah tahun, berarti apa? 6 bulan sekali, berarti apa? Bonus ini Anda bagi 6. Jadi bulanannya berapa? Begitupun juga THR. THR Anda dapatkan setahun sekali, ya. Mungkin ada juga perusahaan yang memberikan lebih dari itu. Nah, tinggal dibagikan aja, dibagi 12 sehingga dapat itu hasil bulanan Anda. Nah, ada lagi yang lain, mungkin Anda punya investasi dividen, Anda dapatkan dari saham-saham Anda punya deposito, Anda punya dapatkan bunga, Anda hitung per bulan berapa yang Anda dapatkan, total semua yang Anda miliki, yang Anda peroleh. Nah, setelah Anda dapatkan jumlah penghasilan, Anda buat daftar, dan kemudian jumlahkan pengeluaran setiap bulan. Dan tentu Anda punya pengeluaran harian, misalnya uang transport, tol, parkir, bensin, dan lain-lain. Itu yang Anda keluarkan. Mungkin uang makan, ya, tiap hari,
ya untuk belanja harian di rumah, atau mungkin kalau katakanlah misalnya Anda ada mingguan, Anda belanja ke supermarket atau segala macam, Anda keluarkan berapa ya. Kalau misalnya harian berarti apa? Dikali 30. Kalau mingguan berarti dikali 4, itu pengeluaran yang Anda lakukan. Nah, kemudian ada juga pengeluaran bulanan, misalnya Anda mesti bayar asisten rumah tangga, ya Anda mesti bayar uang sekolah anak Anda mesti bayar listrik, Anda mesti bayar gas dan segala macam, Anda kalikan ya. Jadi kalau bulanan berarti cukup 1 bulan ya. Berapa? Nah, tapi ada juga pengeluaran tahunan yang Anda mesti bayarkan, misalnya apa? Pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, ya asuransi, dan segala macam yang setahun sekali Anda mesti bayarkan. Nah, kalau mau dapatkan bulanan berarti Anda apa? Harus bagi 12. Nah, Anda jumlahkan semua itu pengeluaran-pengeluaran tersebut. Pastikan angkanya tepat ya, angka tepat ya. Sehingga dari situ setelah Anda dapatkan tadi penghasilan sebulan berapa dari total semua yang Anda dapatkan ya, kemudian Anda kurangi ya. Jadi arus kas bulanan, jumlah penghasilan yang Anda tadi sudah hitung dikurangi dengan jumlah pengeluaran. Oke. Hasilnya bagaimana? Mungkin surplus, bagus, atau defisit. Ya. Nah, kemudian kalau surplus bagus, kalau defisit bad ya. Bagaimana? Kalau katakanlah tadi, kalau solusinya kalau defisit, ya defisit, misal Anda punya pengelola lapor arus tersebut defisit ataupun minus atau negatif. Pertama kali Anda harus perbanyak penghasilan. Entah Anda harus mungkin lembur, Anda mungkin punya profesi yang kedua, jadi jadi ojol atau apapun ya. Kalau katakanlah misalnya Anda tidak bisa menambah ataupun memperbanyak penghasilan, yang satu-satunya jalan yang paling mungkin singkat adalah kurangi pengeluaran. Ya, masih banyak pos-pos pengeluaran yang mungkin Anda bisa hilangkan. Contohnya pengeluaran rokok, ya apalagi mungkin pulsa dikurangi, kemudian TV kabel Anda mungkin kurangi, atau mungkin suka jajan gorengan ataupun suka nongkrong di kafe atau apapun yang tidak membuat Anda mati, ya Anda kurangi semua. Ya, tapi kalau makan, minum yang di rumah, listrik, ya sebaiknya mungkin ya Anda mesti hemat. Misalnya listrik, jangan kalau misalnya sudah pagi matikan lampu, ya. Kalau tidak perlu pasang AC, cukup AC buat siang hari atau apapun. Intinya Anda harus kurangi. Tujuannya apa? Ya, tujuannya Anda harus surplus. Minimal adalah mesti sama, ya, tapi mestinya surplus. Kalau enggak, nanti Anda bagaimana ke depan? Bila tidak, kalau misalnya Anda tidak dapat melakukan ini, Anda punya keuangan ataupun arus kasnya negatif ataupun defisit, peluang Anda akan bangkrut, ya. Kemudian Anda bisa bercerai, ya. Kemudian apa? Anak-anak terbengkalai. Nah, cara satu-satunya adalah Anda harus melakukan komunikasi dengan pasangan Anda. Komunikasikan pos-pos apa saja yang mesti dikurangi, biaya apa saja yang mesti ditekan. Misalnya katakan saat ini anak Anda banyak les sana sini, ya sementara mungkin lesnya dikurangi, atau mungkin Anda suka jalan-jalan ke mall setiap minggu ataupun setiap bulan, ya Anda coba kurangi. Ya intinya apa? Arus kas Anda harus positif. Ya jadi ini pelajaran pertama yang Anda harus lakukan ataupun langkah pertama yang harus Anda lakukan. Arus kas bulanan Anda harus sehat, ya harus surplus, harus positif, ya. Jadi dari jumlah penghasilan yang Anda dapatkan semuanya dikurangi dengan pengeluaran harus surplus, ya. Jadi THR tersebut sudah dianggarkan, sudah dialokasikan dalam penghasilan bulanan karena tadi disuruh bagi 12 ya. Jadi sehingga penghasilan THR Anda jangan idam-idamkan wah nanti buat kemana enggak, pada sudah dialokasikan dan diatur di awalnya, ya. Jadi itu sementara langkah pertama Anda harus benar-benar melakukan menghitung ya dan disiplin terkait dengan arus kas. Tanpa itu Anda bisa kewalahan dan mungkin Anda tidak bahagia di akhir cerita. Oke, ini beberapa buku yang saya tulis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam episode yang ketiga, yaitu ekuitas. Terima kasih, sampai jumpa.